Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prista Octavia, mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat review jurnal yang telah saya buat yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah, yang ditulis oleh Ismail pada tahun 2016. Langsung saja kita masuk dalam latar belakang masalah, yaitu malas, mudah putus asa, acuh tak acuh, dan sikap menentang guru merupakan bagian dari masalah belajar siswa. Masalah tersebut kecenderungan tidak semua siswa dapat menyelesaikan dengan sendirinya. Guru turut berperan penting dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Peran guru sangat diperlukan oleh peserta didik, maka diagnosis bertujuan untuk mengetahui di mana letak kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, serta untuk mencari pemecahannya. Jika kesulitan belajar siswa tersebut dibiarkan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, siswa memerlukan bantuan, baik dalam mencerna bahan pengajaran maupun dalam mengatasi hambatan-hambatan lain. Kesulitan belajar siswa harus dapat diketahui dan dapat diatasi sedini mungkin, sehingga tujuan instruksional dapat tercapai dengan baik. Maka perlu dilakukan diagnosis. Dari pelaksanaan diagnosis ini membantu siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Untuk melaksanakan kegiatan diagnosis, kesulitan belajar harus ditempuh beberapa tahapan. Kegiatan seperti yang pertama, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, melokalisasikan kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dan yang keenam, tindak lanjut, yaitu diagnosis kesulitan belajar dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik yang dapat digunakan guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain tes prasyarat, tes diagnostik, wawancara, dan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah agar guru turut berperan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Peran guru sangat diperlukan oleh peserta didik, maka diagnosisnya bertujuan untuk mengetahui di mana letak kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Dengan guru mengenal murid-muridnya adalah agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif, serta untuk mencari pemecahannya, dan dengan peran sekolah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian kualitatif yang fokus pada penelitian tindakan kelas dengan menerangkan penyebab siswa agar aktif di kelas. Dengan diagnosis mencari gejala-gejala yang tampak pada permasalahan yang ada pada sekolah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu hasil penelitian. Hasil penelitiannya yaitu guru mengenal muridnya agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan secara efektif. Menentukan bahan yang akan diberikan, menggunakan prosedur serasi, mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh murid, membantu murid dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial, mengatur disiplin kelas dengan baik, melayani perbedaan-perbedaan individual murid dan kegiatan guru lainnya yang berhubungan dengan individu murid. Diagnosis kesulitan belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar, menentukan jenis kesulitan, sifat kesulitan belajar, dan juga mempelajari faktor-faktor menyebabkan kesulitan belajar, serta dengan menetapkan dan kemungkinan baik secara kuratif atau penyembuhan maupun secara preventif pencegahan berdasarkan informasi data yang ada. Kebutuhan belajar peserta didik beraneka macam. Ada kebutuhan abstrak dengan memecahkan masalah yang nyata. Kebutuhan belajar keterampilan dengan urat, syarat, otak, gerak, motorik. Kebutuhan belajar sosial agar dapat memahami masalah dan teknik pemecahannya. Belajar memecahkan masalah dengan bisa berpikir ilmiah, belajar rasional dengan berpikir logis dan irasional. Belajar kebiasaan agar melakukan hal yang baik,
belajar pengetahuan agar paham. Kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik dari faktor internal dalam diri peserta didik biasanya sulit memahami kondisi tubuh yang kurang mendukung. Faktor eksternal dari luar biasanya peserta didik terpengaruh faktor lingkungan yang tidak mendukung dalam belajar. Jika kesulitan belajar siswa tersebut dibiarkan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, siswa memerlukan bantuan, baik dalam mencerna bahan pengajaran maupun dalam mengatasi hambatan lain. Kesulitan belajar siswa harus dapat diketahui dan dapat diatasi sedini mungkin, sehingga tujuan instruksional dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang berikut kelebihan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang ketiga, memperkirakan alternatif bantuan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Kemudian yang berikut kekurangan penelitian, yaitu kurang mengarah pada pembelajaran aktif yang menunjukkan siapa diri peserta didik itu sebenarnya dan bagaimana peserta didik jadi aktif di kelas.